nama saya Yukunda Eva Tahu, biasa dipanggil Eva dari kelas 12B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perusahaan jasa. Dimulai dari persamaan akuntansi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, sampai dengan kertas kerja. Untuk itu, simak terus videonya. Baik teman-teman, setelah teman-teman perhatikan 10 transaksi di belakang, perlu kita ketahui sebelum kita melakukan persamaan akuntansi, kita harus mengetahui syaratnya. Apa itu syaratnya? Yaitu harta sama dengan kewajiban. Bagian-bagian dari harta terdiri dari kas, gedung, peralatan, perlengkapan, piutang, kendaraan, dan tanah. Sedangkan kewajiban terdiri dari utang dan modal. Oke, sudah ingat? Baik, perhatikan kembali 10 transaksi di belakang ini. Nah, dari 10 transaksi ini kita akan membuat persamaan akuntansi. Perhatikan transaksi yang pertama, yaitu tanggal 1 Juli 2023 diterima penyetoran modal dari Ani berupa uang tunai sebesar 50 juta dan gedung senilai 50 juta dan peralatan salon senilai 50 juta. Dari transaksi ini kita dapat mengetahui bahwa persamaan akuntansinya terdiri dari harta berupa kas bertambah 50 juta dan harta berupa gedung bertambah 50 juta, peralatan bertambah 50 juta. Sedangkan kewajiban berupa modal bertambah 150 juta. Transaksi yang kedua, tanggal 9 Juli. Dibeli perlengkapan seharga 15 juta secara kredit. 15 juta secara kredit. Otomatis harta berupa perlengkapan saja yang bertambah 15 juta dan kewajiban berupa utang bertambah 15 juta. Yang ketiga, transaksi 12 Juli. Dibeli peralatan salon seharga 20 juta secara tunai. Otomatis harta berupa kas berkurang 20 juta, peralatan bertambah 20 juta, sedangkan kewajiban tidak ada bertambah ataupun berkurang baik di modal maupun di utang. Transaksi yang keempat, dibayar sebagian utang sebesar 1 juta atas pembelian perlengkapan tanggal 9 Juli. Nah, kita perhatikan transaksi di tanggal 9 Juli itu ada utangnya. Jadi, di transaksi tanggal 16 Juli ini, kas berkurang sebesar utang yang dibayar yaitu 1 juta dan utang berkurang 1 juta. Selanjutnya, tanggal 17 Juli, dibayar gaji karyawan sebesar 1 juta. Jadi, kasnya berkurang 1 juta dan modal berkurang 1 juta. Tanggal 19 Juli, diterima pendapatan jasa sebesar 5 juta. Kas bertambah 5 juta dan modal bertambah 5 juta. Tanggal 20 Juli, Eva sebagai pemilik perusahaan mengambil uang di salon senilai 5 juta untuk keperluan pribadi. Untuk keperluan pribadi ini kita sebut sebagai private. Untuk itu, kas kita berkurang 500.000 dan modal berkurang 500.000. Tanggal 22 Juli, diterima pendapatan jasa rebonding sebesar 1 juta. Karena kita menerima pendapatan jasa, dan di sini kita menerima untuk itu secara otomatis kas kita bertambah 1 juta dan modal kita bertambah 1 juta. Tanggal 23 Juli dibayar listrik sebesar 150.000. Kita membayar listrik. Untuk itu kas kita berkurang 150.000 dan modal kita berkurang 150.000. Dan yang terakhir, tanggal 27 Juli, diselesaikan jasa rias pengantin seharga 4 juta secara tunai. Karena secara tunai, otomatis kas kita bertambah 4 juta dan modal kita bertambah 4 juta. Selanjutnya, dari persamaan akuntansi ini, kita buat jurnal umum. Baik teman-teman, seperti yang telah dijelaskan video sebelumnya, selanjutnya langkah yang kita buat adalah jurnal umum. Namun sebelum itu, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan jurnal umum. Jurnal umum merupakan catatan akuntansi kronologis untuk membuat laporan keuangan perusahaan dengan tujuan untuk
merekonsiliasi akun, dan membantu membuat catatan keuangan. Biasanya jurnal umum ini biasa disebut sebagai jurnal individu atau buku catatan awal. Nah, teman-teman, pada jurnal umum ini juga memiliki syarat, di mana ketika harta bertambah akan masuk ke debit, harta berkurang akan masuk ke kredit. Sedangkan kewajiban, ketika kewajiban bertambah akan masuk ke kredit, sedangkan kewajiban berkurang akan masuk ke debit. Pada jurnal umum terdiri atas 4 kolom atau 4 kolom tabel, yaitu tanggal, akun, debit, dan kredit. Untuk lebih jelasnya, kita simak video ini secara bersama-sama. Pada tanggal 1 Juli terdiri atas 4 akun, yaitu kas, gedung, peralatan, dan modal. Mengapa modal? Pada tanggal 1 Juli terjadi penyetoran modal. Untuk itu, pada kewajiban memiliki akun modal. Nah, sedangkan pada debit dan kredit kita masukkan angka sesuai dengan syarat yang telah dijelaskan sebelumnya. Ketika harta bertambah masuk ke debit, harta berkurang masuk ke kredit, kewajiban bertambah masuk ke kredit, sedangkan kewajiban berkurang akan masuk ke debit. Selanjutnya, pada transaksi tanggal 9 Juli itu terdiri atas 2 akun, yaitu perlengkapan dan utang. Ya, betul sekali, perlengkapan dan utang. Pada tanggal 9 Juli ini terjadi pembelian perlengkapan secara kredit. Untuk itu otomatis akun kewajiban yang kita masukkan adalah akun kewajiban utang. Kalau angkanya pada debit atau kredit sesuai dengan syarat yang telah dijelaskan sebelumnya. Tanggal 12 Juli memiliki 2 akun, yaitu peralatan dan kas. Mengapa kita masukkan kewajiban itu adalah tidak ada di transaksi pada tanggal 12 Juli ini di dalam jurnal umum? Karena pada transaksi tanggal 12 Juli itu dilakukan transaksi secara tunai dan hal ini tidak menjadi penambahan ataupun pengurangan di akun kewajiban. Selanjutnya tanggal 16 Juli. 16 Juli terdiri atas 2 akun, utang dan kas. Pada tanggal 16 Juli ini terjadi transaksi pembayaran utang. Otomatis pada pembayar utang ini kita terjadi membayar utang dan akun utang kita pada kewajiban itu berkurang dan kas kita juga berkurang. Otomatis pada tanggal 16 ini terjadi 2 akun, yaitu utang dan kas. Pada tanggal 17 Juli itu ada 2 akun, biaya gaji dan kas. Mengapa kita tidak menggunakan bayar gaji? Karena akun dari bayar gaji merupakan biaya gaji. Pada jurnal umum kita harus menggunakan penggunaan nama akun. Otomatis bayar gaji, kata bayar ini kita ganti jadi biaya gaji. Tanggal 19 ada kas dan pendapatan jasa. Pada tanggal 19 ini terjadi pendapatan atau terjadi penambahan jasa. Otomatis pada tanggal 19 Juli ini akunnya terdiri atas kas dan pendapatan jasa. Tanggal 20 Juli Prive dan kas. Prive ini adalah ketika di mana pemilik perusahaan mengambil uang perusahaannya untuk kepentingan pribadi. Nah, prive ini adalah istilah dari hal tersebut. Tanggal 22 Juli, kas dan pendapatan jasa. Ini sama dengan tanggal 19 Juli. Tanggal 23 Juli terdiri atas biaya listrik dan kas. Biaya listrik biasa kita sebut biaya listrik, sama halnya pada tanggal 17 Juli tadi biaya gaji. Nah, setiap persamaan akuntansi yang ada namanya bayar gaji, pada jurnal umum kita ganti menjadi kata biaya. Bayar diganti jadi biaya. Nah, itu merupakan akun dari hal tersebut. Tanggal 27 Juli adalah kas dan pendapatan jasa. Karena terjadi transaksi jasa. Untuk itu pada tanggal 27 Juli di bagian kewajiban pada akunnya adalah pendapatan jasa. Oke,
Dan pada bagian debit dan kreditnya kita sesuai dengan syarat yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu harta bertambah masuk ke debit, harta berkurang masuk ke kredit, kewajiban bertambah masuk ke kredit, dan kewajiban berkurang masuk ke debit. Oke, selain itu juga teman-teman perlu kita perhatikan bagian akunnya, jangan sampai keliru dan jangan sampai kita salah masukkan akun. Seperti kekeliruan biasanya bayar gaji kita masukkan jadi bayar gaji, padahal yang benar adalah biaya gaji. Oke, selanjutnya dari jurnal umum ini kita akan buat buku besar. Untuk itu perhatikan lagi video selanjutnya. Oke teman-teman, setelah kita membuat persamaan akuntansi, jurnal umum, selanjutnya tahap yang ketiga kita akan membuat buku besar. Apa yang dimaksud dengan buku besar? Buku besar merupakan pengelompokan akun yang terdapat di jurnal umum. Buku besar ini terdiri atas dua, ada yang 3 kolom, ada yang 4 kolom. Namun kesempatan kali ini saya akan menggunakan buku besar 3 kolom. Nah, buku besar 3 kolom ini tabel-tabelnya terdiri atas tabel tanggal, keterangan, debit, kredit, debit atau kredit, dan yang terakhir adalah saldo. Yang pertama adalah buku besar kas. Namun sebelum itu kita hitung dulu akun kas yang terdapat di jurnal umum ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 akun kas yang terdapat di jurnal umum. Oke. Setelah itu kita mengelompokkan jadi satu, yaitu dimulai dari tanggal 1 Juli, 12 Juli, 16 Juli, 17, 19, 20, 22, 23, sampai 27 Juli. Oke, di bagian keterangan ini kita bebas mau kasih keterangan apa saja, namun tidak lari jauh dari transaksi tersebut. Seperti yang pertama, tanggal 1 Juli dengan keterangan penyetoran modal, namun mohon maaf saya singkat dengan P titik modal. Lalu debit sebesar 50 juta. 50 juta dan kredit distripkan karena ini di bagian transaksi tanggal 1 Juli kasnya bertambah. Nah, untuk isi strip debit atau kredit, namun sebelum kita isi ini, kita isi dulu terlebih dahulu saldo 50 juta. Karena saldo 50 juta dan lebih besar di bagian debit, untuk itu di bagian debit atau kredit kita masukkan debit karena debit lebih besar dari kredit. Oke, di tanggal 12 Juli keterangannya adalah pembelian peralatan. Kredit sebesar 20 juta. Untuk menentukan debit atau kredit, nah saldonya ini karena debit bertemu kredit, untuk itu kurang. Jadi 50 juta kurang 20 juta sama dengan 30 juta. Nah, lebih besar masih lebih besar debit. Untuk itu di bagian strip debit atau kredit kita mengisi debit. Begitu pula transaksi-transaksi selanjutnya hingga kita menemukan saldo akhir dari buku besar dari akun kas adalah Rp37.350.000 dengan posisi di debit. Selanjutnya di buku besar gedung, karena akun gedung di jurnal umum hanya satu, maka kita cuma buat satu saja, jangan buat lebih karena tidak ada. Untuk itu kita harus buat sesuai dengan jumlah akun yang ada di jurnal umum. Jadi saldo akhir di akun gedung ini adalah Rp50 juta dengan posisi di debit. Selanjutnya buku besar peralatan. Buku besar peralatan akun peralatan ada 2 di jurnal umum dengan saldo akhir setelah kita gabungkan adalah Rp70 juta dengan posisi akhir di debit. Selanjutnya di buku besar modal. Buku besar modal ada 1 dengan posisi akhir Rp150 juta dengan posisi di kredit. Selanjutnya utang. Buku besar utang ada 2 dengan saldo akhir Rp14 juta dengan posisi akhir di kredit. Teman-teman bisa lihat dengan jelas di belakang ini. Dan selanjutnya buku besar perlengkapan dengan saldo akhir Rp15 juta dengan posisi akhir di debit. Selanjutnya buku besar biaya gaji. Buku besar biaya gaji saldo akhirnya Rp1 juta dengan posisi akhir di debit.
Selanjutnya, buku besar pendapatan jasa. Buku besar pendapatan jasa ini ada 3 akun pendapatan jasa yang ada di jurnal umum sebelumnya dengan saldo akhir setelah kita gabungkan dalam satu kelompok yaitu 10 juta rupiah dengan posisi akhir di kredit. Selanjutnya, buku besar Prive. Buku besar Prive dan akun Prive di jurnal umum hanya 1 dan setelah kita mengelompokkan saldo akhirnya adalah 500.000 dengan posisi akhir di debit. Selanjutnya yang terakhir adalah buku besar biaya listrik. Buku besar biaya listrik ini hanya akun biaya listrik hanya 1 di jurnal umum dengan saldo akhir 150.000 dan posisi akhir di debit. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa perhatikan buku besar mulai dari buku besar akun kas sampai buku besar biaya listrik. Untuk lebih jelasnya bisa perhatikan di belakang ini. Setelah kita membuat persamaan akuntansi, jurnal umum, dan buku besar, tahap selanjutnya yang kita buat adalah neraca saldo. Oke teman-teman, setelah kita menyaksikan video pembuatan persamaan akuntansi, jurnal umum, buku besar, tahap selanjutnya kita akan saksikan bersama pembuatan neraca saldo. Neraca saldo ini adalah penyatuan ataupun kumpulan akun-akun yang telah menemukan saldo akhirnya. Nah, di sini adalah di mana kita akan mencantumkan akun saldo akhir dari setiap akun tersebut. Oke, tabel-tabelnya terdiri atas akun debit dan kredit. Yang pertama adalah akun kas. Akun kas ini tadi pada buku besar saldo akhirnya adalah Rp37.350.000 dengan posisi akhir di debit. Apakah sudah selesai? Oke, sudah sesuai. Akun yang kedua adalah akun gedung. Saldo akhirnya Rp50 juta dengan posisi akhir di debit. Teman-teman, kalau lebih jelasnya teman-teman bisa perhatikan tabel ataupun tampilan di belakang ini yang mencantumkan neraca saldo. Yang ketiga, peralatan, saldo akhir Rp70 juta dengan posisi akhir di debit. Yang keempat, modal sebesar Rp150 juta dengan posisi akhir di kredit. 5. Utang sebesar Rp14 juta dengan posisi akhir di kredit. 6. Perlengkapan sebesar Rp15 juta dengan posisi akhir di debit. Yang ketujuh, biaya gaji sebesar Rp1 juta dengan posisi akhir di debit. 8. Pendapatan jasa. Pendapatan jasa saldo akhirnya Rp10 juta dengan posisi akhir di kredit. Yang ke-9, Prive sebesar Rp500.000 dengan posisi akhir di debit. Dan yang terakhir, biaya listrik sebesar Rp150.000 dengan posisi akhir di debit. Nah, teman-teman, sebenarnya pembuatan neraca saldo ini tidak susah karena kita tinggal mengelompokkan saja akun dan saldo akhirnya dengan posisi sesuai dengan posisi yang sudah kita buat pada buku besar. Oke, karena sudah kita mengerti mengenai pembuatan persamaan akuntansi, jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo, kita perhatikan bersama bahwa ternyata ada pembuatan data penyesuaian. Data penyesuaian ini kita buat untuk menyesuaikan lagi transaksi-transaksi yang telah kita buat ini. Karena bisa saja listrik dibayar untuk 1 bulan ke depan, ataupun ternyata pendapatan jasa yang masih kita harus terima sebesar berapa dan berapa. Untuk itu, selanjutnya kita akan membuat data penyesuaian dan jurnal penyesuaian. Teman-teman, perhatikan soal yang ada di samping atau di belakang ini. Ternyata kita akan membuat data penyesuaian terdiri atas 4. Yang pertama, listrik dibayar 23 Juli 2023 untuk 1 bulan. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima sebesar 1 juta. 3. Gaji yang masih harus dibayar sebesar 500.000 dan sisa pemakaian perlengkapan sebesar 5 juta.
Dari data penyesuaian ini kita akan membuat jurnal penyesuaian. Oke, yang pertama adalah data dan jurnal penyesuaian dari data penyesuaian listrik untuk 1 bulan. Di sini teman-teman bisa perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita membuat gambar seperti ini. Anggap saja kita membuat gambar huruf E terbalik dari bawah. E-nya gini, gini. Nah, garis pertama kita akan membuat tanggal yang pertama, yaitu 23 Juli 23 per 07, terus yang di tengah terdiri atas akhir tanggal pada bulan tersebut. Nah, karena ini bulan Juli, maka akhir tanggalnya adalah 31, artinya 3107 dan 2308 untuk bulan depan, karena pada data penyesuaiannya yaitu listrik untuk 1 bulan. Nah, di bagian 2307 menuju 3107 merupakan biaya listrik, sedangkan 3107 menuju 2308 merupakan listrik dibayar di muka. Lalu bagaimana cara menentukannya? Jurnal-jurnal penyesuaian yang pertama, kita menentukan di bagian 2307 menuju 3107 dengan mengurangi tanggal 31 dan 23. 31 kurang 23 mendapatkan 8. Langkah-langkahnya adalah jarak tanggal dari tanggal 23 sampai 31 dibagi dengan akhir tanggal dikali dengan biaya listrik. Jadi 8 per 31 dikali 150.000 mendapatkan 38.709. Sedangkan pada tanggal 3107 sampai 2308 dengan sebutan listrik dibayar di muka mendapatkan 111.290 rupiah. Untuk jurnal penyesuaiannya terdiri atas tiga kolom tabel, yaitu yang pertama akun, debit, dan kredit. Untuk lebih mudahnya, kita perhatikan karena akun yang terdapat pada neraca saldo adalah biaya listrik dengan posisi debit. Untuk itu, pada jurnal penyesuaian biaya listrik kita buat pada posisi kredit. Oke. Lalu uang yang kita gunakan atau angka yang kita gunakan adalah angka listrik dibayar di muka, karena sudah ada di biaya listrik. Untuk angkanya kita menggunakan listrik dibayar di muka. Jadi akun yang terdapat di jurnal penyesuaian pada data penyesuaian yang pertama adalah listrik dibayar di muka dengan debit 111.290 rupiah, biaya listrik di kredit 111.290 rupiah. Data penyesuaian yang kedua adalah pendapatan yang masih harus diterima adalah sebesar 1 juta. Jadi kita langsung buat akun saja, yaitu akunnya terdiri atas 2, piutang dan pendapatan jasa. Piutang sebesar 1 juta di debit, sedangkan pendapatan jasa 1 juta di kredit, karena secara logika tadi di bagian data penyesuaian adalah pendapatan yang masih kita harus terima, otomatis tetap pendapatan jasanya di bagian kredit. Yang ketiga, gaji bulan Juli. Gaji bulan Juli juga sama dengan pendapatan bulan Juli, yaitu kita langsung buat akunnya saja, yaitu terdiri atas 2 akun, biaya gaji dan utang gaji. Biaya gaji di debit sebesar Rp500.000 dan utang gaji di kredit sebesar Rp500.000. Data penyesuaian yang keempat adalah sisa pemakaian perlengkapan sebesar 5 juta. Nah, langkah-langkah yang pertama yaitu neraca saldo di bagian perlengkapan sebesar 15 juta itu kita kurangi dengan sisa pemakaian perlengkapan 5 juta. Nah, 10 dikurangi 5 sama dengan 5 juta. Untuk kita 15 dikurangi dengan 5 juta, yaitu menghasilkan 10 juta rupiah. Nah, 10 juta rupiah ini nanti kita akan masukkan di bagian jurnal penyesuaian. Nah, di jurnal penyesuaian, di data penyesuaian
Yang keempat ini terdiri atas dua akun, beban perlengkapan dan perlengkapan. Yang pertama, beban perlengkapan sebesar 10 juta dan perlengkapan sebesar 10 juta di kredit, sedangkan beban perlengkapan itu sebesar 10 juta di debit. Nah, itulah merupakan data dan jurnal penyesuaian. Dari data dan jurnal penyesuaian ini kita akan membuat kertas kerja. Nah, teman-teman, kertas kerja ini kita akan buat dan pada video selanjutnya. Oke teman-teman, tahap yang terakhir kita akan membuat kertas kerja. Di kertas kerja ini terdiri atas akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca setelah disesuaikan, laba atau rugi, dan yang terakhir neraca akhir. Oke, karena kita isi terlebih dahulu di akun dan neraca saldo. Setelah itu kita isi di penyesuaian. Penyesuaiannya kita isi akun sesuai pada jurnal penyesuaian telah kita buat sebelumnya di video sebelumnya. Oke, di bagian NSD. Nah, NSD ini merupakan neraca setelah disesuaikan. Ini semua akun dimasukkan dan ketika kredit ketemu kredit dijumlahkan, begitu pula pada debit ketemu debit dijumlahkan, sedangkan ketika kredit ketemu debit itu dikurangi. Di tabel selanjutnya adalah laba atau rugi. Nah, di akun laba, di tabel laba atau rugi yang kita masukkan hanya pendapatan jasa dan biaya-biaya. Karena setelah kita masukkan bagian pendapatan jasa dan biaya-biaya, kita akan jumlahkan. Lalu di pendapatan jasa ini kita kurangi dengan biaya. Ketika pendapatan jasa lebih besar dari biaya, maka akan menghasilkan laba. Namun sebaliknya akan menghasilkan rugi. Tabel yang terakhir adalah neraca akhir. Neraca akhir kita masukkan semua akun-akun kecuali akun-akun yang telah dimasukkan pada laba atau rugi. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan bersama-sama membuat kertas kerja yang telah ditampilkan di belakang ini. Oke, kertas kerja yang kita buat langsung saja di penyesuaian. Pada penyesuaian di sini terdiri atas beberapa akun yang disesuaikan, yaitu yang pertama perlengkapan, biaya gaji, pendapatan jasa, biaya listrik, dan ada penambahan akun baru sesuai dengan jurnal penyesuaian telah kita buat, yaitu listrik dibayar di muka, piutang, utang gaji, dan beban perlengkapan. Kita masukkan di penyesuaian ini sesuai dengan jurnal penyesuaian yang telah kita buat. Debit masuk ke debit, kredit masuk ke kredit. Selanjutnya adalah neraca setelah disesuaikan. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika debit ketemu debit itu dijumlahkan, ketika kredit ketemu kredit dijumlahkan, namun sebaliknya ketika debit ketemu kredit dikurangi. Pada kas tidak ada penyesuaian, maka langsung saja Rp37.350.000. Begitu pula pada gedung, peralatan, modal, dan utang. Sedangkan pada perlengkapan itu pada neraca saldo 15 juta, pada penyesuaiannya di kredit 10 juta. Debit ketemu kredit otomatis dikurangi. 15 juta dikurangi 10 juta menghasilkan 5 juta. Untuk itu di NSD-nya 5 juta. Mengapa taruh di debit? Karena masih lebih besar debit dibandingkan kredit. Selanjutnya biaya gaji juga mengalami penyesuaian, di mana neraca saldonya 150.000 dan penyesuaian 500.000. Lihat posisinya, debit dan debit otomatis ditambahkan. 500 ditambah 150 menghasilkan 650.000. Di NSD dimasukkan di debit karena lebih besar debit dibandingkan kredit. Selanjutnya pendapatan jasa. Pendapatan jasa juga mengalami penyesuaian, di mana di neraca saldo sebelumnya 10 juta di kredit, dan di penyesuaian juga ada 1 juta di kredit karena kredit ketemu kredit. Untuk itu dijumlahkan 10 juta ditambah 1 juta sama dengan 11 juta. Kita masukkan di kredit. Mengapa? Karena kredit lebih besar dibanding debit.
Selanjutnya ada biaya listrik. Biaya listrik juga mengalami penyesuaian, di mana sebelumnya di neraca saldo 150.000, di penyesuaian 111.290 rupiah itu di kredit. Debit ketemu kredit dikurangi maka menghasilkan 38.710 rupiah di debit. Selanjutnya ada listrik dibayar di muka, karena akun ini baru muncul, itu kita masukkan karena sesuai dengan jurnal penyesuaian. Listrik dibayar muka langsung di penyesuaian karena ini merupakan akun penyesuaian, yaitu 111.290 di debit. Piutang juga, utang gaji dan beban perlengkapan, sehingga langsung masuk di penyesuaian dan menghasilkan neraca setelah disesuaikan seperti yang telah ditampilkan di belakang ini. Oke, setelah kita membuat akun, neraca saldo, penyesuaian, dan neraca setelah disesuaikan, selanjutnya kita akan menentukan apakah kita akan mengalami laba atau rugi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di bagian tabel laba atau rugi, yang kita masukkan adalah pendapatan jasa dan biaya-biaya. Oke, di sini biaya cuma ada dua, yaitu biaya gaji dan biaya listrik dan pendapatan jasa. Oke, di biaya kebanyakan di debit, yaitu sebesar 650.000 dan 38.710 rupiah. Sedangkan pendapatan jasa posisinya ada di kredit sebesar 11 juta ribu. Oke, 11 juta itu nanti kita jumlahkan sebesar 11 juta dan 650.000 dijumlahkan 38 dengan 38.710 rupiah menghasilkan 611.290, sedangkan dibagi pendapatan jasa menghasilkan 11 juta. Nah, dari kita lihat dari penjumlahan ini, setelah itu 11 juta dikurangi 611.290 menghasilkan 10.388.710 rupiah, sehingga keduanya bisa balance dan menghasilkan 11 juta dan 11 juta. Kita mengalami laba. Mengapa? Karena pendapatan jasa lebih besar dibandingkan biaya. Oke, selanjutnya di tabel yang terakhir adalah kita menentukan neraca akhir. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, neraca akhir adalah yang kita masukkan adalah akun-akun kecuali akun yang terdapat di laba atau rugi. Otomatis yang kita masuk adalah kas, gedung, peralatan, modal, utang, perlengkapan, prive, listrik dibayar di muka, piutang, utang gaji, dan beban perlengkapan. Sehingga setelah kita masukkan semuanya di neraca akhir, kita menghasilkan saldo akhirnya di bagian neraca akhir bagian debitnya sebesar 179.961.290 rupiah, dan di bagian tabel kreditnya sebesar 164.500.000. Sehingga dari angka ini, bagian labanya kita masukkan di bagian tabel kredit sehingga menghasilkan 174.888.710 rupiah. Oke teman-teman, itu merupakan langkah-langkah pembuatan kertas kerja. Oke teman-teman, itu saja penjelasan dari saya Eva mengenai persamaan akuntansi sampai di kertas kerja. Semoga dari penjelasan yang telah saya jelaskan dapat membuat teman-teman yang menonton bisa mengerti dan paham mengenai persamaan akuntansi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, data dan jurnal penyesuaian, dan yang terakhir adalah kertas kerja. Mohon maaf jika ada salah penyebutan ataupun kurang beberapa penjelasan yang kurang dimengerti. Dan sekian dari saya. Untuk itu saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.